Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala dina wa ala kulli niyatin sanillah hadina sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa amilin wa sahabatil muslimin ajma'in khususan ila sallallahu alaihi Allah bi ilmillahi syafina bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dalam kebahagiaan, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat atau ibadah kita yang lainnya pun juga meyakinkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami di sini untuk sedikit menguraikan tentang ibadah salat agar supaya kita meyakinkan bahwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bisa diterima kalau kita tidak tahu tentang sahnya daripada salat. Jadi ada beberapa yang menyebabkan kita diterima dan tidak terimanya ibadah kita, khususnya daripada ibadah salat. Ya sudah saya bahas mulai dari bahas tentang sucinya, tentang najisnya, dan tentang yang cara batal wudunya, hingga dengan sholatnya, dengan cara tayamumnya. Yang mudah-mudahan itu yang sudah kami bahas, itu menjadikan salah satu tolak ukur kita atau modal bisa diterimanya ibadah kita. Dan di sini masih ada kelanjutannya daripada ibadah sholat, karena saking banyaknya tentang masalah ibadah sholat, sehingga mungkin dari syaratnya dan rukunnya, mungkin saya akan di sini akan membahas tentang pembatalan sholat, ya, supaya kita tahu bahwa sekarang kita ini kadang-kadang yang tidak mau, ya, walaupun kita sudah menyatakan bahwa ini merasakan batal tapi berhenti sholat, gitu. Jadi karena ketika orang yang sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan takbiratul ihram, itu diharamkan untuk membatalkan daripada sholat. Tapi ketika sudah tahu bahwa ini harus dibatalkan, maka tidak ada kata haram, memang harus keluar daripada sholat. Jadi banyak mengatakan bahwa ketika takbiratul ihram itu terus harus dilanjutkan, walaupun posisi kita batal. Jarang orang yang sudah melaksanakan takbiratul ihram terus berhenti, ya, jarang, walaupun itu keadaan sudah batal. Tetapi karena apa? Takutnya lagi sholat dibatalkan. Memang kalau sudah batal ya wajib harus dibatalkan, walaupun sudah takbiratul ihram, sudah baca Fatihah. Nah, di sini sedikit saya akan menguraikan tentang pembatalan daripada sholat yang saya ambil dari kitab Safinatun Najah. Jadi kalau di Fathul Qori pun juga ada sama, cuman bedanya urutan-urutannya, gitu, urutan-urutannya daripada yang membatalkan dan jumlahnya, gitu. Tapi intinya sama-sama aja.
Kenapa saya mengambil daripada kitab Safinah? Ini sangat dasar sekali ya bagi kita semua. Ambil kitab Safinah itu urainya sangat singkat ya. Jadi kalau dari pasal 1 pasal bab air, bab ini ada pasalnya, bab air, pasal dan ada hitungannya. Kalau mengambil dari kitab yang lain, Fathul Qadir tidak ada. 1 ini, 2 ini. Nah, kalau di kitab Safinah itu karena ini untuk sangat mudah itu untuk dapat dimengerti, makanya ada 1 ke 1 yang ini, kedua yang ini, ketiga gitu. Jadi tahu ada urutan berapa-berapa. Baiklah hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya akan mengucapkan salam hormat kepada guru-guru kita, yaitu yang pertama Bapak Ustadz Haji Iwan Setiawan, Bapak Ustadz Haji Imam Basuki, Bapak Ustadz Nudin, Bapak Ustadz Sarjo, Bapak Ustadz Haji Pitoyo, dan para ustadz-ustadz yang lain. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir maupun batinnya, dan mudah-mudahan selalu ditambah ilmu-ilmunya agar bisa mengalir manfaat buat kita semua ya. Mari kita lanjutkan yang pasal yang kelanjutannya adalah pasal tabtul sholati. Saya akan bacakan terlebih dahulu daripada uraian daripada di sini, yaitu dari mukadimahnya. Tabtul sholati, yang menyebabkan batalnya sholat bi arba'at asrota haslatan, dengan 14 perkara. Apa yang pertama? Bil hadasi, pertama dengan sebab berhadas. Yang pertama adalah hadas. Hadas itu apa? Hadas itu tidak punya wudu ya. Jadi berhadas itu, baik hadas itu ada 2, hadas kecil, hadas besar. Jadi kalau hadas asgor disebut kecil itu asgor. Jadi ketika wudu, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgor, asgor kecil. Hadas besar adalah kita setelah mimpi basah atau mayat, itu hadas besar itu ya. Memandikan mayat itu hadas besar. Terus ya setelah hubungan suami istri itu hadas besar. Kalau istri habis haid, habis nifas, nah itu hadas besar. Jadi niat tunjukkan asgor lagi. Ya, harus kasih tahu ya, takutnya asgor melulu ya. Jadi akbar. Niat nawa itu bukan wudu lagi, nawa itu guslal. Kalau hadas besar, nawa itu guslal li hadasil akbari, nah, gitu. Jadi kalau dari haid, anil haidi nifas, anil nifasi. Kalau daripada junub ya anil junubi, ya boleh. Kalau kagak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Lebih singkat. Itu hadas. Jadi ketika kita batal daripada hadas, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, tetap sholatnya batal. Adapun umpamanya biasa begini, Allahu Akbar, yang diwajibkan itu apa? Tidak boleh membatalkan, tidak boleh lepas setelah takbiratul ihram. Apapun yang terjadi, seumpamanya mau kentut, tahan. Walaupun kita muka sampai hijau juga tahan aja gitu. Tapi kalau sudah berusaha masih tetap aja keluar, umpamanya. Nah itu tetap harus keluar ya, sebutnya gitu. Jangan malu-malu. Ya gitu. Jadi salah satunya gitu. Kalau jangan malu-malu, tahan aduh aja malu di tengah nih, umpamanya udah keluar aja gitu kalau sudah batal ya. Jadi itu sudah tahu agama seperti gitu, tahu aturannya gitu ya. Jangan malu-malu dengan manusia, tapi malu ketika kita sholat batal lah aja dah, atau lanjutin aja dulu lah, lanjutin di rumah ya, gitu. Biasanya juga gitu kalau dengan gengsi. Lanjut. Wa biwuku in najasati, ya wabiku najasati, dan kedua yaitu kejatuhan daripada najis. Allahu Akbar, alhamdulillah, berulang cepuk aja. Di sini ada bangkai umpamanya, bangkai cicak. Itu
itu batal ketika kita ini ilam tuku halan gitu. Jadi ketika begitu jatuh seketika tidak dibuang. Allahu Akbar, cok, bangkai biar bau lah, terus lanjut, itu batal. Tapi ketika Allahu Akbar begitu jatuh, apa yang dilihat ketahuan, nggak apa-apa lihat juga, ya lihat juga begini. Yang penting jangan gerak begitu, lihat oh bangkai buang seketika, nah, itu udah nggak batal, lanjut sholatnya. Singkat aja, gitu aja Pak ya. Kalau najis, tiba-tiba Allahu Akbar, baru baca, cek ada tai cicak, umpamanya nih. Wah ini mah cicak kan mudah nih, disentil langsung hilang. Bangkai itu bisa najis. Jadi sholat itu adalah harus suci. Kenapa batal sholat? Karena di badan kita ada najis, sedangkan sholat itu, nah gitu. Permasalahannya sebabnya kenapa sholat batal? Karena di badan kita ada najis gitu. Jadi syaratnya harus bersih, harus bersih daripada badan, sahnya sholat itu harus bersih daripada baju, bersih, suci gitu. Jadi kalau ada najis tidak sah, itu alasannya. Lanjut. Wang kisapil aurati, dan ketiga yaitu terbukanya aurat, illam tustar halan, jika tidak ditutupi pada ketika itu. Nah, ketika itu. Yang ketiga adalah terbukanya aurat. Aurat itu ketika Allahu Akbar tiba-tiba anak-anak, kadang biasa kan anak buah anak mau langsung begini masuk ke dalam singkapin gini jerungnya. Nah itu kalau tidak langsung diginiin, dibiarin aja kita udah baru melihat Allah anak inilah. Nah itu batal ya. Jaraknya bacaan 3 kali subhanallah itu dibiarkan, itu batal sholat. Jadi ketika refleks Allah gini nggak apa-apa. Atau umpama angin, Allahu Akbar, rebus, sampai kemari, gituin nggak apa-apa. Jadi walaupun terbuka, umpamanya sampai ini pantat kelihatan, seketika kita ditutupin, nggak jadi batal karena itu tidak disengaja. Apalagi kalau disengaja, ya, kalau disengaja mah batasnya aurat itu laki antara pusat sampai lutut. Bagaimana kita kalau telanjang pakai kolor, sholatnya sah nggak? Ya tergantung kolornya. Kalau kolornya dari usut sini sampai di bawah dengkul, sah sholatnya, walaupun tidak pakai tidak pakai baju, celana panjang nggak apa-apa, sah. Ya, cuman tidak sopan. Terus kalau perempuan di seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan, gitu. Jadi seandainya ada rambut ngerambai aja nih, umpamanya itu kadang-kadang begitu. Rambut merambai kelihatan, itu harus dirapihin dulu kalau perempuan dilihat sama kita. Masih ada rambut merambai, itu membatalkan sholatnya. Kalau laki pun juga maka hati-hati ketika kita tahu aurat kita itu antara lutut dan pusat dan lutut. Ketika sholat itu jangan mencoba untuk ketika di perjalanan itu hanya pakai kaos doang. Banyak kelihatan kan di luar juga kita kalau takbir kita di belakang Allah ketika ruku ya melongo ininya, yaitu tidak sah itu, ya kan? Ketarik si sarungnya, si bajunya, celana sininya, sabuknya, ya, nah itu sudah membatalkan. Karena batasnya di sini seputernya nih, ini pusat nih sampai belakang. Kalau di atas ini ya nggak batal, tapi kalau batasnya kira-kira pusat itu batal. Percuma jadi sholatnya itu, sayang. Oke, paham ya, penting yang bisa paham aja lah. Dilanjut, wanutki biharpaini, dan keempat adalah ngomong bertutur dengan dengan huruf, au biharpin mubhimin, ataupun walaupun satu huruf tapi bisa dipahami, amdan dengan sengaja. Lagi sholat, selain membacakan Fatihah dan baca surat, itu tidak boleh ngomong yang lain, ya. Apalagi kita niat, seumpamanya kita ngomong dengan bertutur bahasa, Allahu Akbar, mana? Begitu batal, itu mana? Ya batal walaupun satu gitu.
Apalagi dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab pun juga sama. Biasanya kalau satu huruf kan tidak ada artinya, kayak macam a, nah, gitu. Tapi itu bisa mengandung arti, itu batal. Kalau niatnya kita untuk mengucapkan sesuatu selain daripada Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Apa ya? Nah, itu juga udah batal. Nah, jadi ya ketika itu diam aja gitu, diam aja. Atau seumpamanya kalau anak kecil bukan gitu, ngucapin roh aja, roh itu dengan kalimat ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Nah, itu dalam bahasa Arab roh, gitu. Jadi sudah batal. Itu bahaya suatu. Kelihatan kita itu bagus sholat, tapi kalau tidak tahu dasar-dasar yang membatalkan, kita itu malah tidak diterima. Naudzubillah min dzalik. Itulah ya, jadi tidak sah gitu, bukan diterima ya. Kalau sah, jadi sah dulu. Terima mah kos berat. Terima itu ketika sudah sah, tidak sah. Jangan diterima, sah juga enggak. Oke, dilanjut. Wabil muftiri. Mana tadi? Baru ketiga tadi ya. Keempat. Wabil muftiri amdan. Dan yang kelima itu muftiri, makan buka. Kalau bahasa puasa itu makannya muftiri. Buka amdan atau makan dengan sengaja. Wal akli kasirin, itu lanjutannya. Makan, kok bisa makan lagi sholat? Kenapa bisa makan? Ya kita kalau seandainya, nah itu. Jadi salah satunya ketika mau sholat itu satu disunahkan kubur. Nah itu maksudnya kumur atau gosok, ya kan? Kalau ada siwak itu pakai siwak, itu menjaga ketika kita setelah makan ada nyelip di sini, ya kan? Maklum sudah lama kan tidak makan daging, ada daging di sini, wow, jadi sayang aja wangi. Ketika Allahu Akbar, genyil itu. Nah itu sengaja. Sisa makanan itu makan sedikit maka membatalkan. Wudu batal nggak? Tidak. Yang membatalkan adalah sholatnya. Ya. Jadi kalau anak-anak baca bingung nanya, Pak, ini batal nggak? Kan sudah dibahas. Itu bukan masalah batal wudu. Batal wudu sama batal sholat beda. Kalau batal wudu itu cuma ada 4. Satu, keluar sesuatu daripada 2 lubang. Lubang yang depan itu dubur terserah mau apa kek, ya, kecuali mani, ya, mani, ya. Tapi mandi wajib mandi. Yang kedua adalah dari wudu, maka sudah tahu lagi, mengulang, ya, itu harus paham. Yang kedua adalah memegang barang kita, tapi dengan telapak tangan. Kalau kata jangan digini, ya kan? Jadi gitu aja boleh. Jadi selain daripada yang penting telapak tangan. Terus yang ketiga adalah tidur. Tidur itu sengaja. Tidur nyender batal. Jangan coba Pak ya. Ini aja nih kalau belum sholat itu batal. Karena apa? Ketika tidak ada sender itu tidak mungkin kita itu untuk berdiri. Yang tidak membatalkan itu begini. Gini. Bapak juga kan lagi apa? Lagi Jumatan. Nah, itu sampai pules, itu batal. Ya, apalagi begini. Ya, jadi yang tidak membatalkan itu tegak begini, tidak goyang pantatnya, ini yang dilepas ini. Walaupun mungkin juga apa-apa. Yang penting ya, tidak terangkat. Terus yang keempat apa batalnya? Gila itu ya hilang akal. Kalau tidur juga tadi itu. Terus yang ketiga adalah kalau di sabtunya itu bersentuhan kulit. Ya laki dan perempuan yang sudah balik. Ya, yang sudah balik selain daripada saudara kita. Saudara kita itu kakak, adik, ibu, bapak, paman itu ya. Yang haram untuk dinikahkan itu tidak membatalkan. Lanjut.
Nah, yang kedua aklu kasir. Nah, kalau di kitab Fathul Qorib itu makan itu jadi kecil dan makan besar itu disatuin. Wal aklu kasir nasian, makan banyak sedikit pun juga sudah batal, apalagi makan yang banyak. Wasalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Dan ketujuh yaitu berkata berkali-kali berharokat mutawalian berturut-turut. Itu berkata-kata ya sama kayak tadi. Walau sahwan walaupun nggak dengan lupa. Yang kedelapan wal wasbatil fahisati, dan kedelapan lompat yang kenceng. Lompat itu ketika ini yang banyak yang tidak paham masalah perpindahan kita sholat, loncat itu gitu. Nah itu batal. Ketika kita mau mengisi di depan, ada ustadz juga jalan aja tuk sampai 3 kali ini. Jadi tidak beraturan. Loncat sublek itu batal. Maka ketika sholat mau pindah itu ada aturannya, 1 langkah, kedua, ya kan, itu gitu supaya tidak langkahnya agak banyak, 1, kedua, jangan langsung loncat gitu, itu membatalkan. Jadi loncat dengan itu adalah batal. Apalagi dari belakang, ke depan, apaan sholat begitu? Kayak, wah udah gitulah, itu membatalkan ya. Jadi ada aturannya. Dilanjut lagi supaya tidak puyeng. Ya. Iya. Wador batil mubritoti. Wador batil ke-9 itu adalah memukul yang keras. Itu kerjaan bocah ya. Biasanya begitu. Kebruk. Nah itu begitu. Itu batal. Membatalkan sholat. Itu nggak mungkin kalau bapak-bapak udah hafalah yang begitu mah. Ziarati ruknin, yang ke-10 adalah menambahkan 1 rukun fi'lin, pekerjaan amdan dengan sengaja. Menambah rukun fi'lin kerjaan itu adalah kalau sholat itu takbir, ruku, ya kan, terus i'tidal, ya gitu aja, sujud. Ini menambah. Kalau menambah itu menambah sujudnya 3 kali, terkecuali ada sholat yang tertentu, sholat kusuk gerhana. Nah itu kan tambahan, itu beda. Jadi tambahan 2 kali. Nah itu di luar situ menggerakkan apa nama pilih. Contohnya begini, Allahu Akbar. Wow. Umpamanya gitu, bukan daripada sholat yang tertentu. Allahu Akbar. Apalagi nambah ruku 2 kali, terus ya atau gerakan yang lain dah. Gerakan yang lain, contohnya kita tidak sengaja Allahu Akbar. Itu udah kayak apa? Itu batal. Jadi gerakan ketika Allahu Akbar sampai dengan ruku itu tidak boleh gerakannya lebih 3 kali. Allahu Akbar, umpamanya gatal 1. Nah, contohnya gatal lagi di sini 2, udah dulu, stop dulu, ya kan? Jangan sampai melebihi 3 kali. Ya kali kalau pengen lebih, umpamanya nanti masih gatal, nanti setelah ruku masih gatal di sini, tepuk lagi. Itu. Nah, sampai 3 kali lagi, i'tidal. Nah, baru gitu. Jadi setiap gerakan itu jangan sampai satu gerakan Allahu Akbar sampai Fatihah. Wow. Ya, itu gerakan-gerakan seperti itu membatalkan sholat. Sayang kalau sholatnya tidak diterima. Itu aja, yang ringan-ringan sudah pada tahulah, ini sudah mahir ya bapak-bapak, udah kita mengulas aja supaya lebih hafal lagi. Wa taqaddumi ala imami. Nah ini, dan ke-11
terdahulu atas imamnya, biruknaini fi'liyaini. Oke, fi'liyaini dengan dua rukun fi'li. Nah, kalau kita sedang berjamaah, ya, berjamaah tidak boleh mendahului imam, batal. Dalam bab dua pekerjaan dalam fi'lin, contohnya lagi sujud, imam belum berdiri, itu kalau biasa kerjaan anak-anak ya, belum berdiri, si makmum udah tung. Wah, jadi sabar, udah gerakan begini, langsung berdiri nungguin imam, gini aja, gitu. Kayaknya pinter, imam sama saya pinteran saya katanya gitu. Terus keduanya lagi begitu, ruku. Jadi dua kerjaan, baik ruku dalam ruku dua-duanya maupun sujud dua-duanya, atau dari ruku dan ruku ke i'tidal, atau dari i'tidal ke ruku. Yang penting gerakan untuk menggerakkan itu melebihi mendahului imam, itu tidak boleh. Kenapa? Yaitu jadi dua kali. Jadi kalau satu kali belum batal. Jadi fi'liyaini ini bir. Jadi dua kerjaan, dua ruku dengan dua rukun. Jadi rukun itu adalah yang diwajibkan. Sujud rukun, ruku rukun. Kalau nggak sujud nggak sah sholatnya. Itu yang begitu. Terus apalagi kenapa harus begitu? Maka cari imam itu kita berjamaah harus paham dulu, paham. Imamnya jangan terlalu cepat, ya. Imam jangan lambat. Imam itu mengganggu daripada kesahannya daripada makmum. Awak kasihan kalau imamnya lambat, takutnya imamnya mendahului dari sujud. Allah, makmum udah begini aja, lama amat sih. Itu kadang-kadang ya begitu. Allah. Jadi gerakannya Allahu Akbar, jangan sujud itu Allah. Jadi akhirnya si makmumnya masih anak muda, cepat siu gitu dulu, lambat udah subhanallah baru ngebar. Nah, itu udah dua kali seperti itu, maka membatalkan daripada sholatnya. Atau kecepatan juga sama. Ya, di sini ada kelanjutannya. Jadi imam itu jangan terlalu lambat untuk gerakannya. Sarannya ketika bar, maka makmum baru itu lebih bagus. Allahu Akbar kata imam, makmumnya Allahu Akbar. Jangan Allah, makmum udah Allah. Makmum kan cepat gitu, tahunya mesti di sini gitu. Allah. Makmum udah nah itu jadi membatalkan. Khawatir gitu, seperti itu. Lanjut. Wa takhallufi bihima bi ghairi udrin. Wa takhallufi yang ke-12 itu adalah ketinggalan ya, wa takhallufi bihima bi ghairi udrin. Jadi yang ke-12 itu adalah ketinggalan. Nah, itu ketinggalan tadi mendahului. Ini ketinggalan mulu. Contohnya begini, ketika masbuk umpamanya banyak orang, Allahu Akbar, baru aja bismillah, umpamanya baru baca bismillah, imam udah duluan, udah ruku. Ini masih aja alhamdulillah. Nah, imam udah ngangkat ruku, si makmum ruku. Jadi imam sudah i'tidal, makmum ruku. Sangat. Nah, itu jangan dihitung. Tidak sah sholatnya itu seperti itu. Kalau dihitung dengan rakaat pertama, maka sholatnya kurang. Jadi ketika imam itu tidak boleh, ya makmum itu tidak boleh ketinggalan. Jadi ketika kalau masbuk juga, contohnya ini, Allahu Akbar semuanya, ruku si imam, nah itu diem aja, nerusin bacaan Fatihah. Ketika imamnya berdiri dari ruku, i'tidal, makmum baru ruku. Nah, itu tidak boleh. Itu dua kerjaan seperti itu, maka bisa membatalkan sholat. Bukan karena saya, ini dari Sepinah ya. Makanya saya nggak berani ini, karena ini adalah sesuai dengan tulisan di sini aja. Karena kan
dari Syekh Salim Hadrami. Ini orang Hadrami itu dari Yaman gitu. Jadi yang menciptakan ini. Wa niyati qat'is sholati, dan ke-13 yaitu niat memutuskan sholat wa ta'liqi qat'iha bisai'in, atau menggantungkan memutuskan sembahyang bisai'in dengan sesuatu. Niat qat'is sholat ini niat membatalkan sholat. Sebelum sholat selesai sudah meniatkan akan batal, maka seketika di saat niat membatalkan sudah batal walaupun belum membatalkan. Saya sholatlah, kata saya bilang gitu, nunggu si Anu datang, kalau ada datang baru saya batalin sholatnya. Nah ketika sudah batal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kan biasa begitu. Dalam hati itu ingat, ini mau datang nih si tamu saya. Ketika datang, saya udah batalin dah. Kalau pada saat itu sudah batal sholatnya, gitu. Niat sudah membatalkan, maka tidak boleh ada niat apa-apa di dalam hati. Kalau anak saya, kalau ada manggil, ya udah batalin dah sholat. Nanti ada yang manggil, semuanya. Jangan punya pemikiran untuk membatalkan sholat, ya, karena pada saat itu pun juga sudah batal sholatnya. Paham ya? Gitu. Jadi wa niyati qat'i sholati wa taliqu qat'iha bisai'in wa taraddudi fi qat'iha ladhi. Nah, wa taraddudi, dan yang ke-14 terakhir yaitu pergi datang pikiran dengan memutuskan sembahyang alladzi lam yaljamu, bermula yang mesti itu fihi padanya niatul imamati, niat menjadi imam arbaun. Waktu mau kelanjutannya udah segitu aja. Jadi wa taradudi fi qat'iha alladzi yaljamu fihi. Jadi yang ke-14 itu datang pergi pada memutuskan sembahyang. Allahu Akbar, saya kentut nggak batal aja gitu. Jadi saya tuh udah batal apa enggak ya? Nah gitu. Jadi sudah meragukan gitu, meragukan. Jadi sini makanya wa taradudi, keempat pergi datang pikiran pada memutuskan sembahyang. Jadi begitu memutuskan sembahyang itu meragukan daripada sholat. Jadi harus yakin sholat itu, jangan terlalu ini. Jadi jangan pikiran. Contohnya begini, banyak orang yang Allahu Akbar itu tidak konsentrasi sholatnya. Allahu Akbar. Maka diusahakan dalam ajaran ilmu ini, di dalam ilmu fikih itu menurut Imam Syafi'i, jadi niat yang pertama diharuskan konsentrasi ingat kepada Allah untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, ketika penghambatan daripada di jalan perjalanan sholat itu suka banyak yang keingetan Allah. Maka jadi kunci kalau bagaikan tambang ini, kalau tali ini, tali yang pertama sama tali yang terakhir itu harus kencang. Nah, ketika di pertengahan itu ada melendon gitu, kita disunggak lagi dengan galah yang lagi supaya tidak turun ke bawah. Jadi begitu ibaratnya, ya kan? Yang pertama Allah, niat saya sholat karena Allah lah, sholat maghrib di waktu karena Allah Akbar, baca Fatihah. Di perjalanan banyak gangguan, ingat itu, ingat ini, ya kita tetap aja lanjutin, tapi jangan menggantung mau namanya batal nggak saya sholat ini, itu jangan. Sholat itu meyakinkan bahwa saya ingat Allah, insya Allah lah Pak, istilahnya tidak batal gitu. Jadi lanjutkan saja. Nah, ketika terakhir mau salam, kita harus konsentrasi lagi, karena mau salam itu saya sholat, jangan menit untuk pemikiran ini untuk batas segala macam. Dan ketika salam itu tidak boleh banyak badan bergerak. Yang tidak boleh bergerak itu apa? Dada. Ketika asal itu assalamualaikum, itu dada masih posisi kiblat. Tidak boleh assalam, itu sudah batal.
Karena yang menghadap itu bukan wajah tapi dada. Kalau ini banyak, walaupun begini juga nggak batal sholatnya. Ya, yang ini yang bergerak satu kali pun juga dada itu batal menghadap kiblat. Ya, karena sudah batal kalau sudah melampaui apa ya? Sudah berubah daripada arah kiblat. Allahu Akbar. Itu kadang-kadang begitu, lihat. Ya nggak apa-apa. Umpamanya ada anak begini takut lagi kan begini. Seumpamanya tangan jangan sering-sering gitu, sekali doang gitu. Itu seandainya kita terbawa suasana gitu, nggak batal. Tapi begini, nah itu batal. Itu kalau kerjaan bocah itu masih bocah banget gitu ya kan. Kalau bocah walaupun dikasih tahu juga tetap aja bak loncat pindah sana gini namanya juga. Ya, anak kecil belum punya kepikiran sholat sangkanya karena supaya dia dilihat sholat aja gitu sama bapaknya apa orang tuanya gitu ya. Ya mungkin begitu aja. Mungkin saya sedikit mengulas penjelasannya supaya lebih paham. Jadi ada 14 di dalam kitab Safinah yang membatalkan daripada sholat. Ya mudah-mudahan manfaat masalah urusnya bagi saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan ibadah dan selanjutnya kita sedikit sudah tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapatkan sholat yang berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala bil barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka bi husnil khatimah wa nas'aluka bi fathil fatihah wa nas'aluka bi mujaddil fatihah wa nas'aluka bi qudratil fatihah ya Farijal hamya kasyifakum ya man la yaghfir wa yarham. Allahumma nas'aluka imanan yaqinan shadiqan mubarakan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanan wa taufiqan litaqwa nabiyyin. Allahumma nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Begadang saya, capek makanya tidur tadi. Seru juga sih. Apaan? Iya ya.
Ayo Pak. Ayo lanjut. Sip. Oke lah. Ngeteh heula. Pak Joni, jangan megang. Ya pasti lah. Ya. Males. Balik-balik warga buat pengajian. Bakti. Berapa anom gitu? Di Surabaya.